ketika Dinda menerima panggilan telepon dari ibu kandungnya yang mengabarkan bahwa ia harus dirawat di rumah sakit di Bandung karena dugaan usus buntu. Wanita itu segera meninggalkan semua pekerjaannya. Dinda mengambil cuti dan menyetir dari Jakarta ke Bandung malam itu juga. Perasaan pribadi, sejak detail ini, saya sudah merasakan empati yang mendalam terhadap Dinda. Dalam budaya Indonesia, bakti kepada orang tua adalah hal yang paling utama. Dinda adalah putri yang bertanggung jawab, rela meninggalkan segalanya demi keluarga. Untungnya, hasil diagnosis tidak seperti yang dikhawatirkan. Ibu Dinda, Ibu Rini, segera diperbolehkan pulang. Berkat itu, Dinda kembali ke apartemennya di Jakarta 3 hari lebih awal dari jadwal. Namun, alih-alih kebahagiaan karena bisa beristirahat di rumah, Dinda malah mendapat kejutan yang sangat tidak menyenangkan. Baru saja melangkah ke pintu apartemen, wanita muda itu mendengar suara musik dangdut yang berdentum keras. Suaminya, Wahyu, memang kadang-kadang mengadakan kumpul-kumpul dengan teman-temannya, tetapi selalu meminta izin dan hanya melakukannya saat ada istrinya. Apalagi saat ini Wahyu sedang pergi dinas ke luar kota dan baru akan pulang beberapa hari lagi. Ketika Dinda membuka pintu, ia benar-benar terpaku. Di lorong masuk, sepatu dan sandal berserakan berantakan sampai-sampai orang bisa mengira apartemen ini sedang mengadakan acara tahlilan atau pesta pernikahan besar. Saat melangkah ke ruang tamu, semuanya langsung jelas, ibu mertuanya sedang merayakan pesta ulang tahun tepat di dalam apartemen Dinda. Dinda ternganga melihat ketidakpedulian ini. Menurut tata krama dasar orang Indonesia, seorang ibu mertua setidaknya harus meminta izin kepada tuan rumah. Meskipun ia mengakui bahwa hubungan menantu dan ibu mertua di antara mereka tidak terlalu hangat, tetapi jika ibunya meminta dengan baik-baik, Dinda pasti akan mengalah. Melihat ke sekeliling apartemen, Dinda merasakan darahnya mendidih. Tamu yang datang sangat banyak, beberapa orang bahkan tidak repot-repot melepas sepatu. Mereka semuanya sudah agak mabuk, tertawa dan bercanda dengan keras. Lebih parahnya lagi, ada yang merokok di dalam ruang tamu yang tertutup rapat. Sekitar 5 orang wanita sedang menari dengan gelas minuman di tangan. Anggur merah tumpah menodai lantai kayu dan taplak meja putih. Dan oh astaga, di atas sofa berwarna krem mahal yang baru saja dibeli Dinda, seseorang telah menumpahkan sepiring sate bumbu kacang yang lengket. Bagaimana cara membersihkan noda ini? Hanya bisa dengan memanggil jasa kebersihan profesional, mengatakan Dinda Shop. Rasanya kurang tepat. Dia benar-benar murka. Pemikiran pribadi, membaca bagian ini, kemarahan di dalam diri saya benar-benar meledak. Kurangnya rasa hormat terhadap ruang privasi adalah masalah yang sangat mengganggu. Banyak orang tua di Asia, termasuk di Indonesia, sering berasumsi bahwa harta anak mereka juga milik mereka, dan lupa bahwa sang menantu perempuan juga merupakan pemilik sah rumah tersebut. Tepat pada saat itu, ibu mertuanya, Ibu Elma, melihatnya. Ia adalah wanita bertubuh sintal yang selalu suka tampil mencolok, dan hari ini ia mengenakan gaun sutra bermotif macan tutul yang sangat norak. Ia membelalakkan matanya menatap Dinda,
Wajahnya merah padam karena marah, lalu memekik. "Sedang apa kamu di sini?" Dinda tertegun. Ibu mertuanya memiliki keahlian memutarbalikkan fakta yang luar biasa. Ia berbicara seolah-olah Dinda adalah tamu tak diundang yang datang ke rumahnya. Melihat menantunya berdiri mematung kebingungan, Ibu Elma melanjutkan serangannya. Ia dengan lantang menyatakan bahwa Dinda tidak diundang ke pesta ini, dan jangan berani-berani merusaknya. Pada saat inilah Dinda tersadar dan membalas, "Wah, ibu pintar sekali bicaranya. Apa ibu lupa bahwa ini adalah apartemen saya? Tidak seperti orang lain, saya tidak butuh undangan untuk masuk ke rumah saya sendiri." Mendengar hal itu, ibu mertuanya seperti tersedak. Setelah batuk-batuk, ia mulai berteriak, mengumpat Dinda sebagai menantu yang kurang ajar dan tidak tahu cara menghormati orang tua. Dinda tidak balas berteriak, hanya menjawab dengan tenang bahwa ia tidak mengundang siapapun ke rumahnya. Jika ingin dihormati, pertama-tama hormatilah ruang pribadi orang lain. Satu-satunya bentuk penghormatan yang ia lihat saat ini adalah rumahnya dihancurkan oleh orang-orang mabuk yang tidak ia kenal. Pertengkaran pun meledak. Ibu Elma berteriak membela tamu-tamunya. Dinda dengan tegas menuntut agar orang-orang itu segera berhenti merokok. Sambil menyemburkan ludah, Ibu Elma membentak bahwa Dinda tidak berhak menyentuh teman-temannya. Mereka adalah orang-orang terhormat. Dan kalau kamu tidak suka, pergi saja dari sini. Lagi pula kamu tidak seharusnya ada di sini. Kamu kan pulang ke rumah ibumu, kenapa tidak tinggal di sana saja? Ibu Elma mencengkeram kaus Dinda dan mencoba mendorongnya keluar dari ruang tamu. Dinda melawan dan menepis tangan ibu mertuanya. Seketika itu juga, ibu mertuanya menjerit dan menangis histeris seolah-olah baru saja dipukuli dengan kejam, menuduh Dinda berani main tangan kepada ibu mertua. Komentar, tindakan sok menjadi korban, playing victim, yang dilakukan Ibu Elma adalah skenario yang sangat klasik. Ini mencerminkan manipulasi psikologis yang beracun, toksik. Dinda bertindak sangat tangguh. Jika itu saya, mungkin saya sudah kehilangan kesabaran dan langsung menelepon manajemen gedung atau satpam. Skandal itu terjadi tepat di depan para tamu, tetapi Ibu Elma sepertinya tidak peduli dengan rasa malu. Ia memang tipe orang yang blak-blakan, selalu merasa bahwa menahan emosi itu buruk bagi kesehatan dan selalu mengatakan apa yang dipikirkannya. Sejak hari pertama, ia membenci Dinda karena Dinda terlalu mandiri, tidak suka menjilat, dan tidak mau tunduk pada ibu mertua. Ia selalu beranggapan bahwa menantu perempuan harus penurut agar mudah disuruh-suruh. Tapi Wahyu mengabaikan pendapat ibunya dan menikahi Dinda. Awalnya, Ibu Elma mencoba segala cara untuk memisahkan mereka. Namun, sikapnya berbalik 180 derajat ketika mengetahui Dinda memiliki apartemen mewah dengan 3 kamar tidur di pusat Jakarta, harta bawaan sebelum menikah. Ia langsung berpikir bahwa ia harus memanfaatkan ladang emas ini. Meskipun begitu, gesekan antara kedua wanita itu tetap terjadi hampir setiap hari. Wahyu selalu berada di tengah-tengah pertikaian, berusaha agar tidak menyinggung perasaan ibunya tetapi juga ingin menyenangkan istrinya. Akhirnya,
ia memilih untuk menyenangkan ibunya di belakang Dinda. Sejak tahu menantunya punya uang, Ibu Elma sering meminta uang dalam jumlah besar kepada Wahyu, dengan alasan, istrimu kan kaya, masa pelit sama ibu kandung sendiri. Wahyu menyembunyikan hal ini dari istrinya untuk mendanai ibunya demi menghindari pertengkaran. Dinda pada dasarnya tidak terlalu ketat mengontrol keuangan suaminya, jadi ia tidak menyadarinya. Belakangan ini, Ibu Elma selalu menyiratkan keinginannya untuk merayakan ulang tahun ke-60 di apartemen Dinda yang luas. Ia beralasan, ibu tidak suka merayakan di restoran, selain mahal, ibu takut makanannya tidak bersih. Dinda menolak dengan halus, kalau begitu, ibu rayakan saja di rumah ibu. Rumah ibu sempit, mana muat menampung semua teman ibu? Rumah kalian kan besar sekali, gerutunya. Dinda tidak peduli, ia bersikeras bahwa mengundang banyak orang harus dilakukan di restoran. Namun, ketika mengetahui Dinda harus pulang ke Bandung, Ibu Elma memainkan taktik air mata buaya, mengeluh kepada Wahyu bahwa ia akan sangat kesepian di hari ulang tahunnya karena menantunya pergi dan anak laki-lakinya dinas keluar kota. Wahyu luluh dan mengizinkan ibunya menggunakan apartemen dengan pemikiran, istriku sedang pergi, dia tidak akan tahu. Ibunya juga bersumpah akan membersihkan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dinda pulang lebih awal dan skenario bencana pun terjadi. Ibu Elma menunjukkan wujud aslinya sebagai orang yang semena-mena. Di tengah suasana yang memanas, pintu terbuka. Wahyu baru saja tiba dari penerbangannya. Melihat pemandangan di depan matanya, ia panik dan berlari melerai kedua wanita itu. Ibu Elma langsung mendahului, "Jangan halangi ibu. Lihat perbuatan istrimu." Wahyu menoleh dan berniat menenangkan istrinya, tetapi Dinda langsung memotongnya. "Tidakkah kamu merasa sudah saatnya kamu bersikap tegas pada ibumu? Apa kamu buta dan tidak melihat siapa yang sebenarnya salah?" Ibu mertuanya berteriak, "Wahyu, jangan dengarkan ular berbisa itu. Dia sengaja pulang lebih awal untuk menghancurkan pesta ibu." Wahyu kelabakan, berkeringat dingin di antara dua wanita yang sedang murka. Sementara para tamu menonton layaknya menyaksikan pertunjukan komedi. Perasaan, sikap pengecut Wahyu adalah penyakit khas anak mami, anak laki-laki yang terlalu bergantung pada ibunya. Ia sangat takut pada konflik hingga berkompromi dengan hal yang salah dan akhirnya membiarkan istri yang dicintainya diinjak-injak. Sungguh mengecewakan. Tidak tahan lagi, Dinda memberikan ultimatum. "Pilih, kamu ajari ibumu cara menghargaiku, atau kamu angkat kaki dari sini bersamanya." Wahyu kebingungan, sementara Ibu Elma malah tersenyum sinis penuh kemenangan. Ia memprovokasi putranya. "Lihat kan, buat apa mempertahankan istri model begini, yang cuma bisa memberi ultimatum?" "Ya, saya setuju dengan ibu," balas Dinda tiba-tiba dengan dingin. Memang tidak normal memaksa Wahyu memilih antara istri dan ibunya. "Nah, kamu lihat kan?" Ibu Elma memandang putranya dengan bangga. Dia mengatai ibu tidak normal. Dasar wanita tidak berpendidikan. Wahyu memohon agar semua orang tenang.
Hari ini kan ulang tahun ibu, bagaimana? Kalau kamu lupakan saja masalah ini, Dinda. Ibu Elma dengan angkuh menyatakan bahwa ia bersedia memaafkan Dinda. Saat itulah, Dinda tersenyum sinis. Sebenarnya, saya sudah membelikan ibu hadiah. Ulang tahun, paket liburan mewah di resor bintang 5 di Bali. Tapi melihat situasi begini, sepertinya saya akan pergi sendiri untuk menyembuhkan saraf saya yang rusak karena ulah ibu. Lagi pula, membiarkan ibu mengadakan pesta dan menghancurkan apartemen saya sudah merupakan hadiah yang sangat besar. Wajah Ibu Elma seketika pucat pasi. Ia ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Dinda menoleh ke arah suaminya. Dan kamu, sebelum saya pulang dari Bali, bersihkan seluruh medan perang ini. Lalu kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Kita akan bercerai. Ini adalah harta bawaan saya sebelum menikah. Jangan harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun. Analisis, serangan telak yang luar biasa. Dinda berhasil memukul 2 titik. Kelemahan utama ibu mertuanya, keserakahan material dan ketergantungan putranya. Cara Dinda menyelesaikan masalah ini sangat keren, menunjukkan kekuatan seorang wanita yang mandiri secara finansial. Ibu Elma panik. Ia sama sekali tidak ingin menampung putranya yang akan jatuh miskin, dan ia lebih sayang lagi kehilangan kesempatan liburan mewah ke Bali. Maka, ia langsung berbalik arah dan memarahi Wahyu habis-habisan. Wahyu, apa yang kamu lakukan? Gara-gara kamu, ibu gagal pergi ke Bali. Kamu menghancurkan segalanya. Ibu larang kamu pindah ke rumah ibu ya? Wahyu berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dari mulut ibu yang selalu dibelanya. Sementara itu, Ibu Elma menoleh ke arah Dinda. Memaksakan senyum palsu yang sangat menyeramkan. Dinda, kamu pasti capek dan lapar baru pulang dari perjalanan jauh. Sini duduk, ibu ambilkan makanan enak. Untukmu ya. Namun, segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Wahyu akhirnya tersadar. Tabir ilusi tentang ibunya yang hebat telah runtuh. Ia menyadari betapa egois dan materialistisnya ibunya. Nada suara Wahyu menegas, ia berseru dengan lantang. Kepada kerumunan, pesta selesai. Semuanya, silakan pulang. Ibu Elma berteriak dengan marah. Kamu berani melawan ibumu? Kamu mengusir ibu? Tidak, ibu tidak pulang, jawab Wahyu dengan dingin. Ibu akan tetap di sini, membersihkan semua sampah yang dibuat oleh tamu-tamu ibu sendiri dengan tangan ibu. Akhir dari cerita ini memberikan kepuasan yang luar biasa. Wahyu akhirnya berhasil disapih dari ibunya. Memaksa ibunya untuk membersihkan. Kekacauan adalah hukuman yang setimpal dan menjadi bukti bahwa ia telah belajar menetapkan batasan untuk melindungi istrinya. Meskipun ia tetap menyayangi ibunya, ia paham bahwa cinta tidak berarti menoleransi kesemena-menaan. Sebuah akhir yang sangat realistis dan menginspirasi.